Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahim Magran Asyari, NIM C5002100 yang dari angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang degenerasi sel pada blok patologi anatomi. Yang pertama itu ada pembengkakan sel hepar. Pembengkakan sel merupakan kemunduran sel akibat jejas yang tidak keras atau non-letal. Jejas tersebut menyebabkan produksi lipid dengan pelepasan produk-produk metabolit yang menimbulkan kebocoran membran plasma. Akibatnya sel membengkak. Nah, pembengkakan sel adalah itu sendiri manifestasi pertama pada hampir semua bentuk jejas pada sel. Perubahan yang ditimbulkan yaitu penyakit infeksi yang disertai demam, misalnya pneumonia. Kemudian keadaan toksis non bakteri, misalnya toksemia brevidarium atau keracunan kehamilan. Kemudian suhu rendah atau tinggi, anoksia, gizi buruk, dan gangguan sirkulasi. Dan yang terakhir itu ada proses imunologi. Ini gambar mikroskopisnya ya. Kalau yang ini itu yang kayak celah sungai gini putih itu dinamakan sinusoid. Kemudian inti hepatositnya tuh ini yang bulat putih nih. Kemudian untuk stromanya itu yang merah-merah gini, tersebar merah ini. Untuk sebukan sel limfosit histositnya itu yang ungu, yang ungu ini. Dan kemudian ini makroskopiknya. Hatinya itu membesar, warnanya itu coklat tua hingga menjadi pucat sampai kuning. Kemudian tuh perabaannya lunak. Kemudian ada banyak putih-putih seperti lemak, putih lemak. Next, kemudian yang kedua ada degenerasi hidropotik. Degenerasi hidropotik itu merupakan peningkatan kerusakan struktur buah yang ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, sitoplasma mengalami vakuolisasi. Vakuola itu nampak jernih dan terjadi karena peningkatan pemasukan air ke dalam sel dan kemudian air memasuki vakuola tersebut. Sitoplasmanya pucat, selnya tampak membesar. Kemudian sediaan berasal dari mola hidatidosa, suatu neoplasma jinak yang berasal dari plasenta. Dikarakterikan dengan adanya pembengkakan fili-fili kolearis, disertai dengan proliferasi trofoblast yang bervariasi. Kemudian ini mikroskopisnya. Yang pertama tuh yang segini itu yang pink itu masa amoknya. Kemudian yang segini itu sampai segini itu degradasi hidrofik. Kemudian ada di sini tuh ada sitotrofoblast yang dalamnya. Kalau yang di luar sini ada sitotrofoblast. Kemudian yang ketiga itu ada sel trofoblast. Maaf ya, ini harusnya nomor 3. Yang ini. Kemudian makroskopisnya tuh kayak gini, seperti ini. Adanya gelembung-gelembung yang bergerombol menyerupai setangkai anggur atau krista echinococcus. Krista berdinding ini sangat tipis, tidak cerah, berarti mudah pecah dan isinya tuh cairan jernih kayak gini. Selanjutnya tuh ada degenerasi hialin, myoma arteri. Nah, degenerasi hialin
tersebut merupakan kerusakan zat hialin ekstraseluler. Strukturnya paling berpengaruh oleh fenomena ini adalah serat retikuler, serat kolagen, dan membran basal. Kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh sehingga degradasi lain dapat mengubah organ atau jaringan. Perubahan hialin terjadi pada yang pertama sel dan jaringan ikat. Sediaan berasal dari Leiomyia uteri, itu suatu plasma jinak yang berasal dari sel atau polos uterus. Ini mikroskopisnya ya. Yang pertama itu yang pink-pink halus ini itu degenerasi hialinnya. Kemudian yang ungu ini sel otot polosnya, dan kalau yang sini itu fibrosisnya. Dan ini tuh kalau perbedaan sel normal, kalau yang sel normal dan sel yang sudah rusak tuh ini nih, batasnya tuh ini. Kalau yang sel normal itu lebih padat, lebih ke apa ya, lebih padat, lebih pokoknya lebih kompleks lah gitu. Kalau yang udah rusak tuh lebih sudah memudar kayak gini. Ini batasnya kan kelihatan. Baik, selanjutnya yang makroskopisnya kayak gini, seperti ini. Penampakan terusnya terlihat ada massa tumor yang berbatas tegas, kenyal, berwarna putih. Disebut tuh wall-like appearance. Next. Yang keempat ada degenerasi mukoid. Perubahan mukoid merupakan suatu perubahan di mana terdapat timbunan musin, bisa di dalam sitoplasma sel ataupun di jaringan. Berasal dari adenokarsinoma kolon, suatu tumor ganas yang berstruktur ganas pada kolon. Musin diproduksi oleh sel-sel tumor dan disekresi ke dalam lumen kelenjar atau dinding usus. Musin ini tuh dapat berperan sebagai alat penyebaran tumor dan memperburuk prognosis. Kemudian ini mikroskopisnya. Bentar. Nah, untuk yang nomor satu ini kelenjar yang mengarah ke lumen, menjorok ke lumen. Ini kelenjarnya gini, menjorok ke lumen segini. Kemudian yang kedua ini yang ungu ini tuh epitel koluner, inti sel epitel koluner. Kalau epitelnya tuh ini inti selnya. Untuk yang ketiga itu ada sebutan limfosit yang ungu di sini. Ini. Kemudian yang terakhir itu lumen. Lumen tuh yang putih ini seperti ini, dan kemudian lumennya itu di dalam lumennya itu berisi musin. Nah, ini makroskopisnya. Makroskopisnya tuh terdapat suatu benjolan ya pada dinding kolon. Konsistensinya tuh kenyal kemudian lunak. Pada pembelahannya tuh berwarna putih dengan beberapa daerah yang gelendir seperti itu. Yang terakhir tuh yang terakhir ada degenerasi albumin. Merupakan tuh degenerasi yang paling ringan, yaitu perubahan kemunduran akibat jas yang tidak keras. Ditandai dengan adanya timbunan albumin dalam sitoplasma, keruh dan bengkak ya. Sering terjadi pada sel tubulus ginjal, kemudian sel hati, dan sel otot polos jantung. Sel otot jantung. Maaf. Kemudian ditandai dengan adanya timbunan albumin dalam sitoplasma, sering ditemukan ginjal, sel hati, dan sel otot jantung juga. Kemudian penyebabnya tuh infeksi, demam, keracunan, suhu yang rendah atau tinggi, anoksia, setelah gizi buruk. Ini ya mikroskopisnya. Yang pertama itu glomerulus yang mulai fibrosis ini segini. Maaf ini terlalu besar ya lingkarannya. Yang kedua itu glomerulus dengan degenerasi albumin. Ini juga ya sebenarnya.
Eh, Kemudian yang ketiga masa amorf. Masa amorf tuh yang ini, yang bulat-bulat ini, pink-pink bulat ini. Kemudian yang ciri khasnya ya yang keempat tuh ada glomerulus yang mulai eksentrik. Ciri khasnya tuh seperti bulan sabit ya, seperti bulan sabit. Kemudian yang makroskopisnya tuh kayak gini, eh, kayak ada bintik-bintik gitu, bintik-bintik seperti ini. Baik, sudah semua ini penjelasan degenerasi sel. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau banyak salah baik maupun materi maupun dari saya, kata-kata saya. Mohon maaf, Gif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.